Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong kita. Firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan juga menerangi langkah demi langkah dalam hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 2 Korintus 3 ayat 5. Saya bacakan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jemaat dikasih Tuhan, dengan diri kami sendiri, dengan kekuatan kami nggak sanggup. Ya, baik dalam kehidupan, ya, apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita mesti menyadari bahwa sesungguhnya Allah bertindak, Tuhan bertindak. Terlebih lagi dalam kita melayani Tuhan, tentunya kita mesti menyadari bahwa kesanggupan kita itu pekerjaan Allah. Artinya apa yang kita kerjakan tuh sesungguhnya Tuhanlah yang bertindak. Nah, dengan demikian kalau kita menyadari bahwa Allah bertindak, Allah melakukan sesuatu di balik apa yang kita lakukan. Ya, bahkan Tuhan tuh melakukan jauh lebih besar daripada yang kita lakukan. Kalau kita menyadari akan campur tangan Tuhan, akan kehadiran Tuhan berperkara dalam hidup kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk istilahnya ngeklaim itu aku yang berbuat, aku yang melakukannya. Ya, jadi kita terhindar dari kesombongan, merasa bisa. Karena apa? Kesanggupan itu Tuhan yang melakukannya. Kesanggupan kita bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan. Kalau kita menyadari hal itu, maka kita dengan mudah akan selalu mengucap syukur ketika mengalami keberhasilan, ketika mengalami keberuntungan. Ya, wow, kita sadari bukan kita. Ketika kita mengalami sukses, ketika mengalami kemenangan, kita akan menyadari ini bukan saya, Tuhan yang bertindak. Ya, jadi kalau kita menyadari bahwa kita nggak sanggup melakukan segala sesuatu itu sendiri, ya, kita tidak bisa ya tanpa Tuhan. Maka kita akan selalu mengucap syukur ketika keberhasilan terjadi. Sebaliknya, kalau kita merasa bahwa semua karena kekuatan kita, karena kemampuan kita, lah saya yang bertindak loh. Oh, aku yuk bayar harga loh. Aku juga berjuang habis-habisan loh. Kalau kita selalu menganggap seperti itu, maka yang terjadi ketika mengalami kemenangan, ketika mengalami sukses atau berhasil, kecenderungan susah bersyukur. Karena merasa kita sendiri yang bertindak. Padahal kalau kita tidak bersyukur, hati-hati. Ya, respon kita terhadap kemenangan, keberhasilan, dan berkat yang kita terima
Sekalipun ya seolah-olah kita bertindak dengan luar biasa. Ya, dan akhirnya kita merasa bahwa itu perbuatan kita sendiri. Nah, itu berbahaya. Kenapa? Akan ada kecenderungan merasa tinggi hati dan pada akhirnya mengabaikan Tuhan. Wah, hati-hati nih. Nah, akhirnya orang kalau merasa sekali berhasil, 2 kali berhasil, rasanya memang itu karena usahaku sendiri. Nah, kalau sudah demikian bahaya sekali. Ya, karena iblis pun mau memanfaatkan itu tentunya untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ya karena apa? Karena kita merasa, ini perbuatanku kok. Berdoa nggak berdoa aku berhasil kok. Nah, hati-hati. Ya, tanpa aku berdoa aku bisa melakukannya sukses nyatanya. Ini loh buktinya. Wah, ini kesombongan tinggi hati itu yang menjatuhkan seseorang. Karena itu, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya di Korintus ini, bahwa dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan seolah-olah itu pekerjaan kami sendiri. Tidak, ini bukan kami. Nah, kalau kita mengalami kemenangan, ini bukan karena aku hebat. Saudara misalnya sekolah sukses ya, jadi juara, ikut perlombaan. Kita mesti menyadari karena Tuhan. Sehingga kita bisa bersyukur kepadanya. Tuhan terima kasih engkau berikan kemenangan ini. Ya, sekalipun kita juga berjuang, kita bertindak. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengerjakan jauh lebih daripada apa yang kita perbuat. Nah, sehingga kalau menang selalu kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi kesanggupan kita ini bukan karena kemampuan kita sendiri. Ya, kalau kita bisa mengerjakan sesuatu, kita bisa melakukan sesuatu dan berhasil, sadari Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Tuhan sesungguhnya yang mengerjakan itu bagi kita. Ya, jadi dengan demikian kita dijauhkan dari tinggi hati, sombong dan merasa bisa. Ya, berulang kali saya sampaikan, ojo rumangsa bisa nih bisa ngrumangsani. Jangan merasa bisa melakukan semuanya sendiri, tapi bisalah ya, istilahnya ngrumangsani, bisa merasa bahwa ini bukan aku, tapi Tuhan yang bertindak atas hidupku. Dengan demikian, ayo kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan dan jangan lupa saksikan kepada dunia perbuatan Tuhan yang nyata atas hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih kami bersyukur kembali diingatkan ya Tuhan. Kesanggupan kami, kemenangan, keberhasilan, sukses yang kami terima. Segala berkat yang kami miliki, kekayaan apapun itu Tuhan, kami sadari ini bukan karena usaha kekuatan kami sendiri. Tetapi karena Engkau Tuhan yang bertindak. Engkau Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Ini karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami lakukan bagian kami yang tidak seberapa. Sesungguhnya Tuhanlah yang bertindak sehingga kami bisa mengalami akan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Mohon selalu pimpinan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami senantiasa hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Menyerahkan segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.